Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain ayat 136 surat Al-Imran. Yang kemarin sudah dibaca juga sebagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman warizqan wasi'an. Amin. Seperti yang kemarin sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang telah melakukan dosa besar atau dosa kecil, kemudian ingat kepada Allah dan beristighfar, kembali bertobat kepada Allah karena dosa-dosa yang telah dilakukan, maka Allah tetap mengampuni. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak termasuk orang yang melanggengkan atas perbuatan dosa, atas sesuatu yang mereka telah lakukan dan mereka mengetahuinya. Lah, orang yang telah melakukan dosa besar kemudian bertobat diampuni oleh Allah, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasannya, orang yang telah melakukan dosa besar kemudian bertobat, pahalanya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, balasan dan pahalanya daripada orang yang telah melakukan dosa kemudian minta ampunan kembali kepada Allah adalah surga, yang mana di selah-selah pohon-pohonnya ada air yang mengalir. Apabila mereka masuk dalam surga akan kekal di dalamnya. Pokoknya enak. Kalau orang sudah masuk surga enak. Khalidina fiha ay makisina fiha abadan. Jika orang itu masuk surga, maka tinggal dalam surga selamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Balasan Allah kepada orang yang telah melakukan dosa kemudian bertobat, pengampunan dan surga, ini sebaik-baik pahalanya orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menghibur Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat menimpa atau tertimpa masalah di waktu perang Uhud. Karena para sahabat dan Kanjeng Nabi di waktu perang Uhud tertimpa musibah. Banyak sahabat yang terbunuh di waktu itu. Seolah-olah Allah Ta'ala berfirman begini, فَكَأَنَّallāha yaqul lahum lā tahzanū fa inna hadhihi sunanun min qablikum wal ibratu bil khawatimi wa qad tamman nasruh lakum ala a'daikum. Seolah-olah Allah berfirman demikian. Jangan kamu susah, wahai Muhammad, wahai orang-orang mukmin. Karena ini termasuk sunnatullah dari sebelum kamu. Ini termasuk beberapa perjalanan dari sebelum kamu, wahai orang-orang mukmin. Wal ibratu bil khawatimi. Adapun yang jadi ungkapan, yang jadi iktibar adalah ujung-ujungnya, yang bagian terakhirnya. Wa qad tamma an-nasru. Sungguh telah sempurna pertolongan Allah lakum bagi kamu semua, ala adaikum atas musuh-musuh kamu. Nah ini seolah-olah demikian firman Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Menghibur Nabi Muhammad, menghibur para sahabat di waktu perang Uhud, karena
Nabi Muhammad dan para sahabat tertimpa musibah yang besar. Karena orang Islam itu pada hakikatnya, walaupun lahiriahnya kelihatan kalah, tapi tidak ada kalahnya. Orang Islam itu selalu menang. Kenapa demikian? Bila orang Islam itu menang, itu memang tidak mati, tidak terbunuh. Memang menang. Kalau orang Islam itu terbunuh waktu jihad, itu berarti balasannya kan syahid. Berarti balasannya kan surga. Itu kemenangannya. Pada hakikatnya orang Islam tidak ada kekalahan, tetapi selalu menang. Cuma kadang-kadang kelihatan dohir batin menang, kadang-kadang secara lahirnya kalah, tapi secara hakikatnya itu menang. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Walau alam qad khalat ampon lebet, madot ampon lebet min qablikum dari sebelum mati mingkapi orang-orang mukmin sunanun panapa banyak-banyak jalan. Ai toro iku tegese banyak-banyak jalan fil kufari idel banyak-banyak orang kafir. Ibi imhalihim kelaban melawan kufar, thumma ahadahum pas kare-kare nyiksa pasal Allah dan kufar. Fasiru maka jalan tipingkapi ayuhal mukminun he enga-enga orang mukmin. Fil ardi ibumi. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanduru maka ngaba satipingkapi atau mikir tipingkapi kaifa kana kati panapa itemu akibatul mukadzibin panapa akibat banyak-banyak orang aleceh kaki ai ar-rusula tegese banyak-banyak utusan ai akhira amrihim tegese akhir perkara na mukadzibin minal halaki dari kerosakan fala tazanu maka jasad sati bingka pireng mukmin li golabatihim karena menengah kufar fa ana umiluhum maka tini sengko umhiluhum penikah ngelawan lagi sengko ada kufar liwaktihim karena waktu kufar. Nah, maksudnya apa? Sunnatullah telah lalu sunnah dari sebelum kamu wahai orang mukmin. Di dalam masalah orang kafir, orang-orang kafir itu oleh Allah memang tidak langsung disiksa. Coba kita perhatikan, coba kita lihat orang-orang kafir itu kebanyakan secara lahiriahnya, secara materialnya itu kan enak kan. Karena oleh Allah memang diakhirkan penyiksaannya, tidak disiksa di dunia. Tapi kemudian oleh Allah pada ujungnya, pada akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sunnatullah. Coba perhatikan, seolah-olah kehidupan orang kafir itu semuanya kan bergemerlapan, kaya-kaya. Sementara orang Islam kalah tentang kekayaan, tentang usaha, tentang modal. Tapi bukan berarti orang yang kafir karena banyak harta itu karena dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti menunjukkan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fasiru fil ardi, berjalanlah kamu wahai orang mukmin di muka bumi ini. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba perhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang tidak percaya pada utusan. Akhir hayatnya bagaimana? Kan binasa. Maka dari itu kamu jangan susah karena mereka mengalahkan kamu. Wallahu a'lam.